Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin donat ala Jeko, tapi dengan resep versi yang biasa aku gunakan untuk berjualan setiap hari. Nah, yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini aku pakai 250 gram terigu, aku mix 200 gram terigu protein tinggi dan 50 gram terigu protein sedang. 3 gram ragi, 30 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, 1 gram bread improver, 30 gram margarin dan 3 gram garam. Dan terakhir aku tambahkan 1 butir telur utuh ditambah dengan air es dengan berat total 140 gram. Nah, kalau kalian mau pakai kuning telurnya aja juga sama untuk berat total dengan air es 140 gram. Langsung aja akan aku uleni dengan speed nomor 1 hingga adonannya menggumpal atau setengah kalis kurang lebih selama 2 menit. Dan setelah 2 menit diuleni, ini adonannya udah menggumpal atau setengah kalis. Langsung aja naikkan speed mixernya di nomor 2, lalu lanjut uleni hingga adonannya kalis elastis selama kurang lebih 11 sampai 15 menit. Dan setelah 11 menit diuleni, ini adonannya udah kalis elastis, terlihat dari permukaan adonan yang mulus. Langsung aja akan aku matikan mixer, lalu akan aku cek kekalisannya dengan cara dibentangkan seperti ini. Apabila adonan bisa membentuk selaput tipis yang gak mudah sobek, berarti adonannya udah kalis. Selanjutnya adonannya aku pindahkan ke alas kerja, dan jangan lupa alasnya diolesi dulu dengan minyak goreng sedikit aja supaya nggak lengket. Lalu padatkan adonan supaya nanti ketika ditimbang dan dibagi-bagi adonannya nggak keburu mengembang. Lalu aku olesi permukaan adonan dengan minyak goreng tipis-tipis aja supaya nggak kering. Selanjutnya ini akan aku timbang dan bagi-bagi dengan berat masing-masing 35 gram. Tapi kalau kalian pengen hasil donatnya nanti lebih besar, kalian bisa gunakan dough 40 gram. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku timbang dan bagi-bagi. Selanjutnya ini akan aku rounding. Nah, ini aku padatkan terlebih dahulu. Lalu ini akan aku rounding di atas alas seperti ini. Nah, ini di rounding hingga bentuknya bulat, padat, dan juga permukaannya mulus. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu ini akan aku cubit-cubit bawahnya supaya nggak bocor. Selanjutnya ini akan aku simpan di dalam box plastik untuk proses berikutnya. Nah, ini aku ulangi proses roundingnya. Pertama aku padatkan terlebih dahulu dengan cara ditarik-tarik ke belakang, lalu aku cubit-cubit bawah adonan, dan selanjutnya ini aku rounding di atas alas. Nah, kurang lebih seperti ini gerakan lambatnya. Lalu aku cubit-cubit bawahnya supaya nggak bocor. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku rounding. Selanjutnya ini akan aku resting selama 25 menit. Dan setelah 25 menit di resting, ini adonannya udah sedikit mengembang dan udah siap untuk dicetak. Pertama aku siapkan dulu terigu untuk balurannya supaya nggak lengket. Lalu aku baluri tanganku dengan terigu supaya nggak lengket ketika mengambil adonan. Dan aku ambil adonan yang pertama kali aku rounding.
Lalu baluri adonan dengan terigu hingga menutupi seluruh permukaan adonannya supaya enggak lengket. Dan selanjutnya ini akan aku pipihkan menggunakan scraper. Nah, kalian bisa pakai apa aja untuk memipihkannya, yang penting permukaannya datar. Dan selanjutnya ini akan aku tepuk-tepuk menggunakan penyetan kayu seperti ini supaya gelembungnya bisa pecah. Lalu aku ratakan kembali menggunakan scraper pelan-pelan aja, dan terakhir ini akan aku cetak. Dan untuk cetakannya di sini aku pakai diameter 8 cm. Caranya gampang banget, cukup simpan cetakan di atas adonan lalu tekan dengan sekuat tenaga hingga pinggiran dan tengah adonannya terputus. Nah, hasilnya seperti ini, rapi. Lalu aku simpan di atas alas donat. Aku ulangi proses mencetaknya. Pertama baluri dulu adonan dengan terigu supaya enggak lengket, dan selanjutnya ini akan aku pipihkan menggunakan scraper. Lalu tepuk-tepuk pelan menggunakan penyetan kayu supaya gelembung-gelembungnya bisa pecah. Dan ratakan kembali menggunakan scraper. Dan kali ini aku menggunakan cetakan yang enggak bolong dengan diameter 8 cm. Ini aslinya cetakan yang bolong, tapi aku lepasin tengahnya supaya nanti hasil donatnya enggak bolong. Caranya sama, simpan cetakan di atas adonan lalu tekan sekuat tenaga hingga pinggirannya terputus. Nah, hasilnya seperti ini, pinggirannya rapi, lalu simpan di atas alas donat untuk proses selanjutnya. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku cetak. Selanjutnya ini akan aku proofing selama 1 jam. Dan untuk proses proofing itu enggak berpatokan waktu, tapi proofing itu sangat dipengaruhi oleh suhu di sekitar. Kalau misalkan suhu di sekitar sedang dingin, maka proses proofing akan berlangsung lebih lambat, dan apabila suhu di sekitar sedang hangat atau bahkan panas, maka proses proofing akan berlangsung lebih cepat. Dan setelah 1 jam pas di proofing, ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat dan udah siap untuk digoreng. Dan ciri adonan yang siap untuk digoreng itu ketika diangkat dia tuh ringan banget, dan apabila ditekan menggunakan telunjuk seperti ini dia meninggalkan bekas dan kembali ke bentuk semula. Dan di sini sudah aku panaskan minyak dengan suhu 160 derajat. Langsung aja goreng donat ke atas minyak panas. Dan untuk teknik penggorengan donat jangan terlalu sering dibalik-balik, cukup 1 balikan aja, maksimal 2 kali supaya nanti si donatnya nggak terlalu menyerap minyak. Dan setelah salah satu sisi donatnya kecoklatan, jangan lupa dibalik, lanjut goreng donat hingga kedua sisinya kecoklatan atau matang. Nah, ini kedua sisi donatnya udah kecoklatan atau matang, langsung aja ini akan aku angkat lalu aku tiriskan, dan jangan lupa simpan di atas tisu. Nah, di sini sudah aku siapkan berbagai macam topping glaze, ada rasa susu, avocado, tiramisu, strawberry, dan dark choco. Langsung aja akan aku topping donatnya, dan jangan lupa donatnya harus ditopping dalam keadaan dingin. Nah, ini tangan aku sebelumnya udah cuci tangan, udah bersih ya.
Nah, ini dia donat ala Jeko dengan resep andalan donat gelis udah jadi, dan untuk satu box ini bisa dijual dengan harga 35.000. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.